dan Trinitasmu itu nol. Papa. Tuh. Oh begitu. Papa. Ya itu pemahaman awamnya saya ya, pemahaman Ya, berarti kamu unitarian. awamnya saya. Jadi waktu kamu bilang Tritunggal itu sudah final di otakmu. Tetapi kamu itu sebetulnya unitarian. Itulah yang kamu dianggap sesat oleh orang-orang Tritunggal ini. Bayangin kalau orang seperti kamu udah percaya Yesus, orang-orang saya bilang kamu terangkan nih, ada kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Berarti pemahaman yang sebenarnya itu Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah ya. Lah pokoknya dengan pemahaman tadi kamu itu unitarian dan kamu tetap bisa diselamatkan, kamu tetap selamat apabila kamu percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa hidupmu dan juru selamatmu, dan kamu berbuah karena pengakuan itu kamu ada buahnya, maka kamu selamat. Anggap ya. Kalau masuk ke Wanes, seperti itu kamu, seperti Bapak Yakub ini umurnya berapa nih? 40 ada nggak? Seumur hidup kamu lebih dari itu bang. Kamu yakini hari ini matinya masuk surga apa masuk neraka tuh? Untung ketemu sama dokter itu keyakinan saya. Kadar Trinitasmu bisa ketahuan kan? Ya kan? 1 menit Papa. Yang bukan unitarian itu bagaimana coba? Pun yang ini unitarian, padahal ngaku-ngakunya Trinitarian. Masuknya ke Wanes. Sekarang pemahamannya kemana? Sebab untuk pemahaman saya ke situ akhirnya saya didaulat sebagai unitarian. Nah di sini pemahaman Tritunggal Wanes itu yang disatukan, bagaimana? brother. Kalau Tritunggal Satu. dipisah gitu loh, itu aja bedanya. Pemahaman Disatukan saya ke mereka Allah situ. semua tapi satu. Pemahaman saya memang gitu, tapi berarti saya Wanes mencari kamu. untuk supaya jangan saya dituduh Wanes. Makanya saya tergagap-gagap pada saat bertanya tentang Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah. Saya tergagap-gagap itu, gitu. Loh, memang begitu. Kamu harus ngerti dulu. Kamu bilang kamu sebut-sebut Wanes Berarti harus ada segala macam. penegasan, ya? Kamu sendiri kamu tidak tahu apa yang kamu sebutkan. Oke, baik-baik. Ini pemahaman saya sebagai orang awam ya. Iya. Sebab kalau makna-makna yang kalau dibilang makna teologis tentang Tritunggal itu memang kalau orang awam ya kita ya apa adanya pemahaman tentang Sekali itu. kamu sama sekali nggak mengerti apa yang kamu katakan. Kan bahaya tuh. Siap bang. Berarti memang kalau di pengakuan nih ya bahwa Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tetap pengakuannya memang harus begitu. Tapi tetap oknum yang berbeda dari tiganya yang disebut dengan Allah Tritunggal itu ya. Saya ingin pengajaran ini. Saya mau mohon pengajaran ini tentang supaya kita menghindari jangan dituduh unitarian dan dituduh Wanes yang Sabelian itu. Ya, mungkin saya boleh tambahin, Bro Paul. Supaya jangan kita salah jawab ini, sebab saya ada macam seperti kegamangan untuk menjawab tentang apa itu yang namanya Tritunggal dengan apa yang dinamakan dengan Sabelian itu. Ya, Kak Yakub. Apalagi yang saya sudah didaulat sebagai unitarian ini, maka saya kaget juga. Bukan didaulat. Saya kasih tahu kamu apa yang kamu pahami sekarang. Berarti Itu adalah unitarian dan tidak ada salahnya. Pertahankanlah itu. secara tidak sadar ya, tidak sadari Iya. bahwa kita sudah masuk ke pemahaman Dan kamu benar, unitarian. nggak salah. Oh, oke, baik. Banyak orang seperti kamu, Saksi Yehova, Erastus Sabdono, itu orang hebat. Siap, Bang, siap. Erastus Sabdono. Kamu bergabunglah dengan gereja Berarti- Erastus Sabdono di Jakarta. Kamu akan senang di sana. Berarti pertanyaan tentang Allah Bapa itu Allah, Anak itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah itu memang harus dijawab setegas itu ya. Tapi oknum yang berbeda dari ketiganya itu yang disebut yang Tritunggal. Itu ya. Supaya saya jangan dituduh sebagai seorang Sabelian atau unitarian ini. So, saya tidak sadari saya sudah didaulat Loh, kenapa memahami kamu itu. takut dituduh? Ya. Emang imanmu tergantung sama mereka. Terus kamu harus sesuai dengan mereka begitu. Arti kamu orang tidak punya prinsip.
Kamu Bro nggak Paul, saya selamat, boleh Mas. kelas Kamu di jadi situ. nggak selamat karena kamu nggak punya iman tuh namanya tuh. Imanmu tergantung orang lain. Kalau saya mah nggak urusan. Saya percaya, saya baca Alkitab, saya yakinnya seperti ini, yaitu yang saya lakukan. Ya, Bro Paul boleh saya nambahkan? Memang Bapak, pada ya? awalnya memang saya sudah mau mengaku bahwa Allah itu, Bapa itu Allah, tapi saya tergagap-gagap karena saya nanti terjebak dengan nanti masuk ke oneness itu. Ya, Pak Yakub dengerin saya, Pak Akhirnya Yakub. saya menyangkal tentang itu lagi akhirnya, Pak menghindari Yakub dengerin itu. saya, Pak Yakub. Pak Yakub diam dulu. Saya jawab Pak Yakub. Siap, Bang. Gini Pak, ya, gini Pak Yakub ya. Sepanjang saya membaca Alkitab ya, tidak ada tuntutan keselamatan ya. Kita harus bisa memahami Allah itu dengan sempurna. Justru Alkitab mengatakan ya, tidak ada seorang pun yang bisa memahami hakikat Allah dan pikiran-pikirannya. Jadi kalau kita salah memahami tentang Allah ya, itu tidak dosa, tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah pada saat kita berani memberi pengajaran dan pengajaran kita salah, itu yang ada setahu saya Lukas 17 ya, tentang batu kilangan itu ya, Bapak Yakub itu ya. Nah, tadi Pak Yakub bicara Yesus adalah Allah. Nah, ini yang menggelitik bagi saya. Ini saya rasa harus kita bawa ke satu diskusi ya di sini ya. Karena 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan ya, yang tidak ya mengakui Yesus datang sebagai manusia itu disebut penyesat dan antikristus. Jadi Tadi saya di situ Yesus saya itu tidak mengaku penting. Yesus sebagai Allah loh. Saya mengaku dia sebagai firman yang menjadi manusia tadi itu. Saya menghindari kata-kata Yesus sebagai Allah. Cuma yang Bapa itu saya memang tergagap-gagap mengatakan bahwa Bapa itu Allah. Karena saya, ya pemikiran saya tidak mau terjebak nanti masuk ke oneness gitu. Tapi Ya, Tapi tapi saya begini, mengaku Bang. memang Yesus itu firman yang hidup, Bang yang Yakub, sumbernya kalau dari dalam Bapa itu, gitu. Firman yang menjadi manusia. kalau dalam Trinitas Tertullianus, Bang Yakub ketiganya itu Allah loh. Cuma dapat dibedakan. Nah, oneness sama, hampir mirip dengan Trinitas, tetapi disatukan. Yesus adalah Allah, Roh adalah Allah, Anak juga adalah Allah. Tapi ketiganya adalah Yesus, begitu loh. Jadi, ya tadi tidak ada yang salah dengan itu. Cuman Bang biasa saja begini, Bang. Abang, kalau Bang biasa saja yang aku lihat, Abang kalau lihat Bang, karena Abang pasti berpikir tentang Yesus yang lain dan yang tadi firman menolak Bapa dan menolak Anak. Kalau saya sih melihat itu bukan merujuk kepada konsep ketuhanan, Bang. Karena Abang kalau salah menjelaskannya maka masuk neraka. Enggak juga, Bang, itu juga salah, Bang. Kan sudah jelas fundamental kekristenan Roma 10 ayat 9 dan 10 menerima Yesus sebagai kurios, Bang, sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Nah, firman-firman yang tadi yang mengatakan barang siapa tidak mengaku dan seterusnya, itu yang menolak itu sudah jelas diberitakan Pak Paul tadi. Kitab apa yang mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan? Itu yang menolak, Bang. Sementara Unitarian menerima Bapa ekstensinya, menerima Roh Kudus ekstensinya, menerima Anak, Trinitas apalagi Sabelian menerima itu. Begitu, Bang. Jadi Abang mencoba tetap oke. Tapi sedikit Abang tetap mempertahankan kalau tidak sama dengan pemahaman masuk ketuhanan saya maka masuk neraka. Sama juga sebenarnya, Bang. Bukan begitu juga. Ingat fundamental kekristenan menerima Yesus sebagai kurios kok. Gitu, Bang. Bukan Dan itu bukan merujuk konsep ketuhanan ya. Memang kalau Begitu. begini, kalau kita menjawab Allah itu Bapa itu Allah, Allah itu Anak, Allah itu Roh Kudus, itu posisinya sebagai apa kita? Posisi kita ya. Apakah Harus Trinitas dibedakan, Bang. atau Kalau Sabelian? dapat dibedakan, bisa dibedakan Trinitas. Tetapi kalau disatukan semua, dilebur, nah itu oneness, itu, Bang. Nah, di Jadi sini, Trinitas di sini. sama Sabelian yang melahirkan oneness, itu hampir sama. Cuman oneness disatukan, di blender dia, ejekan dari Trinitas. Tetapi kalau dia Trinitas, Tritunggal, dapat dibedakan, hanya itu saja, Bang. Jadi Abang Allah sudah ya, benar tadi, nggak apa-apa. berbeda. Yesus adalah Gini, Bang. Allah. Memang seperti itu konsepnya Trinitas Tertullianus, Athanasius. Cuma dapat dibedakan konsep yang sempurna, roh, tubuh dan jiwa. Yakub, Pak Yakub, Udah, Siap, gitu. siap. Ini Pak Siap, Bang, siap, Bang. Yakub. Tadi kan Pak Yakub pertama bilang, saya tunggal itu sudah final. Tapi Pak Yakub kan ternyata tidak mengerti itu Iya, Bang. apa. Sini ya.
Sebab yang mempermasalahkan Tritunggal ini kan dari pihak Wanes. Jadi kita kan sudah tidak ada perbincangan atau Iya. diskusi tentang Tritunggal itu. Tapi Wanes ini yang mengajak terus kita membahas itu gitu. Pak Yakub sendiri bukan Trinitas, bukan Tritunggal. Pak Yakub adalah seorang Unitarian. Oh begitu. Dan Posisinya di situ ya. jangan merasa bersalah. Kalau ini kan kamu kan baca Alkitab sendiri, belajar sendiri, terus kamu yakin yang benar itu, udah aminkan dulu. Jangan Saya kemarin gampang digoyah. Iya, betul. Paham, Bang. Saya kemarin dengan Wanes itu, orang yang bimbang hatinya itu nggak dapat apa-apa nanti, kata Yakobus. Kamu harus tetap hatimu yang mantap, belajar sesuai Siap, dengan Bang. yang kamu yakini. Dan yang paling penting itu berbuah, nggak usah ribut Trinitas Wanes. Wanes nggak salah, Trinitas nggak oke, salah, siap Bang. Siap. Unitarian juga nggak salah. Saya sering terjebak dengan pertanyaan dari Wanes, Bang. Sebab pada saat saya berapa kali menjawab tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka tertawa dengan itu. Dan langsung ditanyakan, kalau yang disalib itu Allah atau manusia? Saya jawabnya manusia. Ditertawain akhirnya saya dari situ. Ya, Padahal sebenarnya kalau dibilang bapaknya, Allah Bapa, Allah kalau Anak, dan Allah Roh Kudus itu tidak salah sebenarnya. Menurut si Yesus itu, menurut si Wanes itu kan Bapak bisa jadi bangke, Nah itu. Allahnya bisa jadi Memang bangke. lupa, Pak. saya tadi memang menjawabnya untuk menghindari supaya saya jangan nanti Si Malikil ya, masuk si ke Malikil, Wanes. ya, Tapi sudah ternyata bolak-balik jawaban kayak saya udah, masuk ke udah. Unitarian. Udah bolak-balik. Oke, siap. Jadi kamu udah 10 kali. sebenarnya Pak Paul ini lebih percaya yang saya katakan tadi ya, yang 3 sosok itu. Enggak. Lalu Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu menurut Bapak apa? Putra, Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus rohnya Bapa. Pribadi karena kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus kan kalau Mau pribadi, mau mobil pribadi, mau dompet pribadi, tadi saya sudah bilang. Kamu itu kan yang mengistilahkan akal kita sendiri, kalian sendiri, mau pribadi, mau substansi, mau esensial, mau karbitan, mau apa, semua kan istilahnya kalian sendiri, ya kan? kan Yesus kan waktu Yesus membaptis ini Yesus sendiri katakan baptislah mereka di dalam nama, jadi di situ kan tidak diulang nama-nama tapi satu nama, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapak menolak yang mana gitu? Nggak ada yang saya tolak. Kenapa harus tolak? Oh berarti Bapak condongnya ke Karena kamu berpikirnya kalau tidak sama dengan kamu berarti menolak. Nah itulah salahnya kamu. bukan. Ini kita kan banyak yang tanya Bapak ini condongnya kemana sih? Iya, tapi jangan konsepnya? berarti kalau nggak sama dengan kamu berarti saya menolak salah satu dari itu. Nah itu kalian itu begitu menghakimi orang lain. Saya nggak ngomong begitu, tapi terus kalian mengklaim, wah ini berarti Paul Wanes nih, dulu orang Trinitas bilang gitu kan. Ini kan combong semua nih orang Trinitas kan. Ini si Paul Wanes nih. Gara-gara saya belain kalian orang Wanes dulu. Apakah saya Wanes? Samuel si harga keheran. Loh, Paul ini Wanes yang murtad, ilmu peang Samuel. Ini Paul ini muridnya saya. Sejak kapan saya mau jadi muridnya kamu? Enggak begini Pak Paul. Semua ini orang Wanes nih. Bukan menghakimi. Enggak dulu. Kamu dari tadi ngomong jangan ngomong gitu. Saya sudah tahu kamu ngomong kemana. Kamu dengerin dulu yang Tidak. saya ngomong. Saya Banyak yang tanya Pak. Maksudnya kan banyak yang di bawah masih bingung. Ini Pak kamu Paul sudah tanya ini itu 3 kali tadi barusan kamu udah nyebut saya tuli. konsepnya yang mana? Saya tidak tuli. Kamu sudah 3 kali nanya itu. Paul, kamu itu Wanes apa Trinitas? Saya bukan dua-duanya. Iya, maksudnya konsepnya Bapak yang mana? Iya, kamu Konsep sudah nanya 5 kali sekarang nih. Paul itu konsepnya yang apa? Kamu udah nanya 5 kali nih. Saya dengar, saya nggak tuli. Iya, mungkin bisa dijelaskan Kamu Pak nanya, konsep. nanya lagi sekali lagi. Saya kasih kamu bonus nih. Iya. Lalu kapan saya jelasinnya? Kamu nanya terus. Itu loh. Kamu kan nanya terus dari tadi saya baru mau jelasin. Pak Paul konsepnya yang mana? Saya mau jelasin lagi. Pak Paul konsepnya yang mana? Saya mau jelasin lagi. Pak Paul konsepnya yang mana? Nah itu kalian, karena kalian pengen supaya saya sama dengan kalian. Nah itu, atau saya beda dengan kalian lalu wah sesat. Jadi kalau aku mau ngomong sebentar kok.
Kenapa mereka tanya begini? Biar nanti kalau sepaham dengan mereka, mereka mulai menyerang Yohanes karena sepaham ini tujuan mereka. Ibu jangan bukan ibu framing. Saya tidak pernah menyerang orang. Memang Saya hanya mau tahu saja. Memang begitu kenyataannya. Tidak, kita kan pengen tahu saja Pak. Kita tidak boleh Pak Paul konsepnya apa? Ini kamu yang ke-10 nih, kamu nanya lagi nih. Iya, dengerin dulu, saya belum jawab. Final question sebelum Bapak Yakob turun ya. Sebelum Bapak Yakob turun, final question. Ya. Jadi, saya belum jelasin, kamu sudah tanya 20 kali. Mau jelasin, tanya lagi. Mau jelasin, nah itulah kalian. Ya. Makanya, saya bilang, makanya belajar dengerin omongan orang. Kalian belum dengerin, udah nanya terus. Ya. Saya ditanya sampai capek dengerin kalian. Pertanyaannya sama. Saya nanti sambung lagi, kamu nanya sama lagi. Nanti kalau saya sudah ngomong pun, kayak tadi si orang Islam, kalian itu semua ya, para tari-tarian itu kayak orang Islam, sama persis otakmu. Ketika ada orang jawab, kamu tidak mendengarkan jawabannya itu, tapi kamu ngejar, kamu lagi cari, kamu lagi paksakan otakmu ke orang yang lagi kamu hadapin. Kamu gak beda sama orang Islam, makanya kalian semua gak ada yang masuk surga. Kalian semua masuk neraka semua, tak jamin tuh. Kamu seperti orang-orang Farisi, makanya Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus, pelacur, lonte kali jodoh itu masuk surga lebih dulu daripada kalian. Kalian tuh cuma tahu debat, cuma tahu ngotot, tapi kamu nggak pernah dengar apa sih maunya Tuhan Yesus. Lonte kali jodoh masuk surga, kalian enggak. Ya kan Tuhan Yesus bilang begitu kan? Pelacur, memungut cukai, masuk kerajaan surga lebih dulu daripada kamu ketinggalan. Karena kamu nggak mau dengerin. Kamu nggak mau dengar omongannya Yohanes Pembaptis bilang suruh bertobat. Kalian sibuk dengan pengajaran-pengajaran yang padahal pengajaran itu bukan dari surga, atau dari otakmu sendiri. Itu loh masalahnya. Jadi, ya kalian semua nih, Yohanes sama Trinitas itu sumbernya sama. Bapak, Anak, Roh Kudus. Ya, kalau si Trinitas berkata Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Ya, sebaliknya bukan. Kalau si Yohanes, Bapa ya Anak ya Roh Kudus ya Bapa. Nah, itu pertanyaannya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Roh Kudus sama Roh Bapa sama apa beda? Orang Trinitas nggak bisa bedain. Bingung, Roh Kudus sama Roh Bapa. Oh beda, gundulnya peang. Kenapa bisa beda? Oh Yohanes sih Paul. Ya bukan, saya bukan Yohanes. Oh, kalau gitu Yohanes bilang Yesus sama dengan Bapa. Ya bukan, mana ada Yesus sama dengan Bapa. Ya, Yesus itu bukan Bapa. Kalau Yesus itu Bapa, ya, maka Bapa bisa jadi bangke. Ya bisa jadi bangke itu anak manusia. Bapa mana bisa jadi bangke? Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Makanya Yesus berkata, ya, aku dan Bapa satu karena Roh Bapa di dalamku. Kamu ngelihat aku kan ada Bapa di dalamku, ya sama saja. Kamu melihat Bapa, tapi bukan berarti bahwa Yesus adalah sang Bapa sendiri. Nggak ada. Bagaimana bisa Bapa disebut Kristus? Sampai sekarang orang Yohanes nggak bisa ketemu tuh. Ya sampai hari ini kalau saya tanya mana ada Bapa disebut Kristus kemarin, saya kasih kamu nih uang 1 juta rupiah kalau dapat ayatnya. Mungkin saya kelewat, ya kan? Itu masuk akal 1 juta. 10 juta boleh, 10 juta. Kalau 1 miliar kan nggak mungkin, ya kan? 10 juta saya kasih. Mungkin saya kelewat, Bapak adalah Kristus. Mungkin saya kelewat, ya kan? Namanya orang ada 31.000 ayat, bisa saja saya kelewat. Masalahnya nggak ada Bapak disebut Kristus. Sang Bapak lo ya, disebut Kristus, nggak ada. Adanya kamu cocok mologikan muter-muter, jadilah Bapak adalah Kristus. Ya nggak bisa begitu. Ya, kalau Bapa dan Anak, barang siapa menyangkal Bapa dan Anak, Bapa dan Anak, barang siapa menyangkal Bapa dan Anak adalah Kristus. Mana ada ayatnya begitu, ya kan? Yang ada cocokmologi atau diperkosa. Jadi Bapa itu bukan Yesus. Mau sampai kapanpun Bapa bukan Yesus. Apakah Yesus itu Allah sama manusia? Nggak boleh. Kalau dia adalah Allah, nggak bisa mati. Ya, jadi selama Yesus di muka bumi dia harus benar-benar manusia. Makanya Yesus selama 33,5 tahun memperkenalkan dirinya adalah anak Allah. Karena yang namanya anak Allah bukan cuma Yesus aja, kita pun anak-anak Allah. Apakah kita Allah? Kan pertanyaan begitu kan. Makanya saya bilang sama Muri Wali, saya adalah Elohim. Muri Walinya ngamuk-ngamuk. Ya, saya berkata saya adalah
Elohim. Muri wali ngamuk-ngamuk. Ya kan, Musa disebut Elohim, Samuel disebut Elohim. Kenapa saya nggak bisa bilang saya Elohim? Ya kan? Nah, tapi ini kan nggak nyampe otaknya Muri wali. Kenapa nggak nyampe? Karena ini sama seperti perkataannya Yesus ketika ia berkata, aku anak Allah. Ya kan? Kita semua anak Allah, semua yang berasal dari Allah disebut anak Allah. Tapi apakah Yesus yang 33,5 tahun itu, ya, selama 33,5 tahun itu Allah? Ya, bukan, dia harus anak manusia. Nah sebelumnya ya dia Allah. Ya, makanya disebut dalam kesetaraannya dengan Allah. Dalam Filipi 1 ayat 6 dan 7. Ya, ini kita nggak bisa live di YouTube, sayang sekali ya. Saya matikan aja, dia percuma, dia ganggu. Jadi nggak bisa. Jadi kamu mau seperti apa? Ya buat saya udah seperti jalanin Alkitab saja, nggak pakai Oneness Trinitas, nggak ada bikin ribut. Malah akhirnya jadi bunuh-bunuhan kalian Oneness Trinitas. Kenapa sih harus dipakai sih? Kenapa sih kamu kudu memaksakan? Orang tanya saya, Yesus apa kalah? Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tidak pernah berkata aku adalah Allah. Fotonya Thomas, Pak. Ya terserah karepmu, tapi Yesus nggak pernah berkata aku adalah Allah. Sama halnya Yesus tidak pernah berkata aku adalah Nabi. Nggak pernah juga. Jadi nggak usah ditambah-tambahin. Ya, kamu boleh menduga-duga, nggak salah juga, ya kan? Tetapi di dalam Alkitab pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Kyrios dan Theos membangkitkan dia dari antara orang mati, itu tuh harga mati. Kamu nggak boleh tawar. Karena itulah syarat keselamatan. Lalu ada yang tidak mengakui Yesus sebagai Theos, ya nggak apa-apa. Buat saya bagaimana? Buat saya Yesus adalah Sang Yehova sendiri. Kalian aja sebut Yahweh, Yahweh, Yahweh aja udah salah. Kalian mau sok pinter lagi ngelawan saya. Kalian sebut nama Yahweh saja sudah salah itu. Ya, kamu sebut ketukar-tukar Tuhan dengan Allah saja kamu sudah salah. Kamu nggak usah sok minter lah. Ya, nggak usah sok minter, kamu bilang Tuhan sama Allah aja kamu bingung bedainnya, ya kan? Kamu aja nggak bisa bedain Yehova dengan Yahweh kok. Nah, jadi banyak sekali hal-hal kalian mau sok-sokan berteologi, kalian masih goblok. Tapi kalian keminternya minta ampun, kan gobloknya minta ampun, rasanya keminternya minta ampun. Ya model-model Oneness itu agak sekolahnya nggak jelas, sekolahnya nggak jelas. Rasanya lebih pintar daripada saya yang sekolahnya sudah bener-bener sekolah, mau sekolah model Yahudi, mau sekolah model Yunani. Saya sekolah dua-duanya. Muri wali jelas sekolah. Kalian merasa lebih pintar dari muri wali. Saya saja tidak akan merasa lebih pintar dari muri wali. Sekalipun saya sering debat dengan dia, saya tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Tapi bukan berarti saya lebih pintar atau lebih tahu. Ya, tapi kita ngomong. Ya, tinggal orang yang mendengar lebih percaya omongan saya apa lebih percaya omongan Muri wali. Tapi jangan sampai kalian berkata lebih pintar dari saya. Oh bahaya sekali kan kalian ngomong lebih pintar dari saya. Ya, bahaya sekali kalian. Makanya saya bilang kemarin sama si Kiamat, kamu ilmunya belum sekupu hitam saya. Kamu belum pergi ke tempat-tempat seperti saya pergi. Kamu itu saya bisa 7 bahasa. Kamu bisa berapa bahasa? Kamu cuma bisa bahasa Jawa sama bahasa Indonesia aja udah sok-sokan. Nah itu loh. Jadi jangan sampai ya terus kamu bikin berteologi Trinitas Oneness, rasanya kamu paling hebat sekali. Tuhan itu maha besar. Bagaimana bisa kamu konsep? Begitu kamu konsep, Tuhan jadi budakmu. Manusia mengkonsep binatang, ciptakanlah dia binatang. Manusia mengkonsep tumbuhan, dia bikin tumbuhan. Cloning kan, manusia bisa mengkonsep manusia, dia ciptakan manusia. Manusia mengkonsep Tuhan, dia ciptakan tuh Tuhan tuh. Itulah kalian antikristus, kalian nanti bakal jadi antikristus. Kalian mengkonsep Tuhan, kalian sedang menciptakan antikristus seperti orang Islam. Mengkonsep Tuhan dengan tauhid dan mereka sedang ciptakan antikristus. Islam itu Allahnya ciptaannya mereka sendiri. Hasil delusinya mereka sendiri. Hasil delusinya si Muhammad, ya lalu mereka amin-aminkan. Itu karena di konsep tauhid. Lalu mereka memframing orang Yahudi itu tauhid. Dosen-dosen saya, rabi-rabi Yahudi ultra ortodok, dia bilang nggak ada.
bukan, nggak ada tauhid, nggak ada monoteisme. Kami ini monolatri, henoteisme. Masih bandel ini orang-orang Wanes. Orang Yahudi itu monoteisme, gundulmu peang. Saya yang sekolah, kamu yang lebih pintar, kamu lebih pintar daripada orang Yahudi. Lah orang Yahudinya saja, rabi-rabinya saja bilang kami ini monolatri, bukan monoteisme. Islam monoteisme, makanya dibilang Avodasara. Sama si siapa Nabi, saya lupa ya namanya. Dulu pernah saya terangkan di YouTube saya itu. Ya, Islam itu monoteisme, Avodasara. Tetapi kenyataannya Alkitab menulis ada Jehovah, ada Baal, ada Molok, ada macam-macam, ada Asitoret dan lain-lain. Itulah monolatri. Tetapi Israel menyembah kepada Jehovah Elohim. Nah, yang begitu saja kalian tidak ngerti. Lalu kalian merasa lebih pintar daripada orang Yahudinya. Diketawain, saya sudah membaptis 2 orang Yahudi. Ya, kenapa mereka mau saya injili? Saya tidak mengkristenkan mereka. Saya bilang sama mereka, kamu tidak perlu menjadi Kristen. Kamu ini orang Yahudi, kamu percaya Torah, kamu melakukan Torah, harus sempurna. Karena kalau satu gagal aja mereka masuk neraka. Iya, tapi kita nggak bisa sempurna. Kalau gitu kamu harus terima Yesus untuk bypass. Tapi kamu tetap harus melakukan Torah karena kamu orang Yahudi. Jadi, makanya di Kisah Rasul 21, waktu Yakobus ketemu Paulus, orang Yahudi walaupun sudah percaya Yesus, dia tetap harus melakukan Torahnya. Jelas itu kisahnya tuh ya. Tetapi kita orang non-Yahudi tidak perlu melakukan Torah. Terima kasihlah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Paulus. Ya, yang membatalkan sunat itu bukan Paulus, tetapi Petrus sama Yakobus. Ya, membatalkan sunat bagi orang non-Yahudi, bukan bagi orang Yahudi. Interupsi, Bro Paul, saya interupsi sebentar, sorry. Itu siapa saya nih? mau tanya dulu yang Siapa nih? Sebentar, Siapa namanya? Melnap. Nah iya, bilang siapa namanya? Melnap. Si timer itu loh. Iya. Melnap. Ya, silakan. Itu Melnap. tadi yang Bro Paul sang bilang. Ya, tadi itu yang Bro Paul sang bilang membaptis 2 orang Yahudi. Tetapi walaupun biar bagaimanapun, setelah menerima Yesus karena dia orang Yahudi harus melakukan Torah. Sekarang saya tanya dulu, yang dilakukan Torah itu 613 mitzvot atau 10 perintah Allah? Torah yang mana ini? Seremonial atau Torah wajib, Bro Paul? Namanya Torah. Saya nanya gitu aja udah. Okay. 10 Torah itulah 613 itu. Nah, 613 itu karena mereka tidak ada di tanah Israel, mereka tidak punya bait suci, maka tidak bisa semuanya dilakukan, termasuk domba Paskah nggak bisa dilakukan, karena domba Paskah harus ada bait suci. Ya kan? Jadi yang namanya Torah yang 613 mitzvot itu, makanya mereka pakai sit-sit. Apa itu? Talit itu ada sit-sitnya. Ya, talit buat sembahyang itu himateon. Ya, itu banyak orang nggak ngerti itu. Orang Wanes, orang Trinitas nggak ngerti himateonnya. Himateon yang digunakan Yesus itulah talit. Di dalam di talit itu nanti ada ujungnya, itu nanti ada talinya, jumlah-jumlahnya dalam bilangan 15. Itu jumlahnya 613. Sit namanya. Itulah mitzvot Torah. Makanya ketika perempuan pendarahan, asal ku pegang ujung jubahnya, itu sit-sitnya Yesus yang dipegang itu. Itu tali sembahyang, namanya tali sembahyang. Itulah tali sembahyang, pegang, aku akan sembuh. Itulah 613 mitzvot Torah. Sama saja, cuma tidak bisa dilakukan semuanya karena bait sucinya nggak ada sekarang ini. Makanya saya bilang, kalau kamu nggak bisa sempurna, maka kamu harus terima Yesus. Kamu harus terima Yeshua HaMashiach yang akan menanggung semua kekuranganmu dari Torah itu, yang kamu nggak bisa sanggup penuhi dari Torah itu. Maka baru mereka bisa terima. Itu loh masalahnya. Kalau di Israel, orang Yahudi, begitu saya ngerti tentang tradisi mereka langsung jaga jarak. Jadi untuk masuk saja itu sudah susah kamu ke sana. Apalagi kalau cuma dialog agama, debat, mereka bisa. Tapi mereka begitu tahu saya mengerti mereka akan jaga jarak langsung. Sehingga saya harus hati-hati sekali. Orang Yahudi yang di sini karena mereka ada di Belanda. Itu ya. Jadi itu sangat kompleks sekali. Tetapi orang Yahudi itu nanti suatu ketika dengan cara Tuhan, mereka akan bisa ya, mengerti Yeshua HaMashiach.
Tapi dari dua orang ini saya yakin sekali, oh ya ternyata menginjil orang Yahudi itu kamu begitu cerita Yohanes Trinitas, mereka lebih paham dari kamu. Mereka baca bahasa kitab Ibrani lancar sekali kok. Saya masih terbata-bata, mereka lancar sekali, udah bahasa ibunya mereka. Itu ya, bahasanya mereka tiap hari. Jadi mereka lancar, lalu kamu mau ngajari mereka, mau debat gramatikal, mau debat leksikon, cuma bilang ini artinya bukan itu, Dul. Mereka kan cuma begitu kan. Makanya kamu lihat debatnya di abad pertama itu ya, Justin dengan Trifon itu Rabi Yahudi ya, Tarfon namanya, Tarfo. Justin dengan Trifon, Aquila, Theophilus, Timotius segala macam. Itu tuh nggak ada yang mencaci perdebatan itu. Saya ngeliat sampai gedek-gedek. Nggak heran orang Yahudinya nggak mau jadi Kristen. Caranya debat begitu, habis debat diolok-olok orang Yahudinya. Hanya nggak mau jadi Kristen orang Yahudinya. Gitu ya. Sorry nanya Papa, Singa Yehuda. Siapa? Singa Yehuda, silakan. Kalau begitu menurut Pak Paul, orang Yahudi itu selamat ya? Karena kan kalau mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat, kedua adalah mereka tidak percaya Yesus itu Mesias. Kemudian bagaimana tentang keselamatan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus itu Mesias? Itu aja. Ya, jadi orang Yahudi mengapa tidak percaya Yesus? Karena Yesusnya udah dari Yohanes Trinitas itu tadi. Jadi mereka nggak akan percaya Yesus. Yesusnya Yohanes Trinitas. Yahudi, saya coba ngomong sama dosen saya, Pak, Yesua itu nggak seperti yang Bapak cerita tadi, Pak. Iya, tetapi bagi kami, ya inilah Yesua yang kami kenal, yang kalian perkenalkan kepada kami, yaitu yang Yohanes Trinitas itu, yang dikenalkan oleh Athanasius sama si Arian itu. Dan kami nggak bisa terima yang ini. Ini bukan Mesias yang kami tunggu. Yesus yang diperkenalkan oleh Athanasius dan si Arian dan CS sampai ke bawah, Justin Martyr sampai itu bukan Yesus yang kami tunggu. Ini pagan. Apalagi Justin Martyr bilang kalian orang Yahudi nggak perlu disunat lagi. Nah dari situ saja sudah salah. Ya sudah salah karena Yakub di dalam Kisah Rasul 21 saja dikatakan kamu katanya ngelarang orang Yahudi melakukan Torah ya. Si Yakobus kan nanya ke Paulus langsung ditembak kan. Nah, harus kita bernasar saja karena ini orang-orang resah nih. Karena orang Yahudi tetap harus melakukan Torah, itu bagi orang non-Yahudi. Jadi Yesus yang kalian selama ini ngerti, itu sudah Yesus yang dipahami oleh orang-orang pagan ini. Salah nggak? Ya nggak salah, kan lebih mudah kan, sesama kalian pagan ini kan, lebih mudah. Nyatanya kita semua bisa dimenangkan kan dengan cara seperti itu. Dan yang penting bukan itunya, tetapi yang penting adalah bagaimana kita percaya kepada Yesus, lalu kita hidup di dalam Yesus, artinya dalam kasihnya Tuhan Yesus itu, standarnya Tuhan Yesus yang mati di salib. Makanya standarnya jelas, Yesus harus mati di kayu salib. Itu standarnya, kalau enggak berarti salah semua. Nanti kita balik ke orang Yahudi lagi, kita lucutin semua, 25 Desember, Easter, apa segala macam, kita lucutin semua, kita tampilkan ini loh. Termasuk Yesus yang pakai baju merah, pakai apa-apa, pakai baju biru, pakai baju apa, matanya biru segala macam. Aduh, itu Yesusnya pagan bener. Yesusnya pakai himateon, pakai talit, bahwa ada sit-sitnya, tali sembayangnya. Kita sajikan itu kembali ke orang Yahudi. Orang ini kebuka, oh selama ini salah, udah 1000 tahun salah. Iya, salah. Karena mereka menolak kalian kan, membuang kalian kan. Jadi mereka nggak ngerti Yesus itu seperti apa. Yesusnya si siapa itu? Da Vinci kan. Yang kalian kenal sekarang ini gambar-gambar itu Yesusnya Da Vinci, bukan Yesusnya orang Itali, bukan Yesusnya orang Yahudi. Ya kan? Makanya nggak mau. Ya bagi orang Yahudi sekarang ini yang namanya Yesus itu yang diperkenalkan oleh si gambar-gambarnya Da Vinci itu, dan itu pagan. Ya. Bahkan kamu menggunakan simbol-simbol salib yang tidak pernah ada di zamannya Yesus dan para rasul. Menggunakan simbol salib, para rasul menggunakan simbolnya ikan. Sejak tahun 325 Konstantin bilang in hoc signo vinces, barulah kalian menggunakan simbol salib itu. Padahal zaman dulu enggak. Selama 300 tahun pertama Kristen berkembang biak dengan luar biasa, nggak pernah pakai simbol salib, mereka pakai simbolnya ikan. Nah, kalau kamu bawa simbol salib ke Israel, ada gereja Mesianik di sana, namanya Daniel Hayek ya, rabainya. Ini Mesianik, dia percaya Yesus Masiah.
begitu ditunjukkan simbol salib, jangan langsung keluar. Itu avodasara. Nggak mau. Ya, karena kalian bangga sekali dengan simbol salib kan. Tetapi orang mesianik ya yang ada di Haifa, namanya Daniel Hayek, kamu lihat kehilat mesianik, ya kehilat, bukan sorry namanya kehilat Haifa ya. Sebentar saya jadi lupa namanya ya, Haifa apa begitu, kehilat Haifa deh kalau nggak salah ya. Kehilat Karmel, namanya kehilat Karmel Haifa ya, kehilat Karmel Haifa YouTube-nya. Nggak ada, mereka nggak mau pakai salib, nggak tolak. Itu avodasara, itu kutuk. Nah, simbol-simbol yang kalian gunakan itu adalah simbol-simbol yang justru penghinaan kepada orang Yahudi. Ya, sehingga nggak mau mereka terima Yesus. Yang pertama. Yang kedua, apakah orang Yahudi selamat? Kalau dia bisa melakukan seluruh hukum Torah, ya dia dan percaya dan melakukan, ya. Bahkan ada orang yang melakukan seperti si orang kaya itu, kalau kamu hendak sempurna, jualah hartamu, bagian orang miskin kamu ikut aku. Tapi dia nggak bisa jual, karena terlalu dia hatinya melekat pada hartanya, bukan kepada Tuhan. Bukan masalah ikut aku jadi Kristen, bukan ya. Tapi dimaksud waktu itu ada disuruh jual, penekanannya, kamu jual hartamu. Nah, Yesus bilang, Yesus kan sebagai rabai, dia mau belajar Torah. Terus bilang, kamu jual hartamu, kamu sudah lakukan semuanya, tapi kamu tidak sempurna, karena hatimu tuh tidak sama Tuhan, hatimu tuh sama hartamu. Nah, makanya bisa nggak orang jauh seperti itu. Masalahnya hampir tidak ada yang bisa. Makanya kita tetap harus memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Tetapi bukan mengkristen karena mereka jadi Kristennya kita pakai salib-salib, pakai Trinitas Yohanes, mampus kita. Mereka tidak mau. Untung orang Yahudi tidak mau jadi Kristen Trinitas Yohanes. Kalau enggak tidak ada negara Israel hari ini. Ya kan? Orang-orang Yahudi yang dikristenkan kan udah nggak boleh melakukan ritual Yahudi lagi. Di zamannya itu Cathedral of the Sea, kalau kamu nonton ya Cathedral of the Sea itu, orang Yahudi yang jadi Kristen udah nggak boleh melakukan ritual Yahudi lagi, tidak boleh melakukan tradisi Yahudi lagi, dihapus. Coba kalau orang Yahudinya jadi Kristen dengan Kristennya Trinitas Yohanes, nggak ada negara Israel hari ini. Mereka nggak punya identitas, ya kan? Oke, bro. Tadi tuh ini Abed, bro Paul. Ya, Abed. Coba saya mau tanya yang ini tadi, bro. Itu kan 613 misfot dalam 10 hukum Taurat gitu ya, bro ya. Ya, lebih apanya begitu ya, lebih simpelnya ya. Nah, apakah 10 hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus dengan 2 hukum kasih tadi? Kasih akan Allah itu dalam 10 hukum Taurat 1 sampai 4. Kasih akan sesama adalah 5 sampai 10. Bisa, bro? Dalam Talmud Sanhedrin, Hillel itu kakeknya Gamaliel itu gurunya Paulus. Ya, si Hillel berkata, intinya adalah kasihlah sama manusia. Itulah seluruh hukum Taurat. Sisanya itu adalah bagaimana cara kamu mencapainya. Artinya bisa ketika Yesus berkata, ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, itu sudah perkataannya Hillel. Hillel itu zaman sebelum Yesus, ya kan? Jadi Yesus mengutip dari situ juga, dari perkataannya Hillel. Ya, jadi inti dari hukum Taurat itu ya kalau kita mengasihi, makanya kita tidak perlu lagi melakukan itu, karena Hillel juga berkata kepada orang pagan, ada orang goyim mau jadi proselit. Kamu jangan lakukan kepada orang lain. Itulah inti, itulah keseluruhan isi dari hukum Taurat. Yang lain adalah aksesoris. Bagaimana cara mencapainya, terjemahnya begitu ya. Nah kemudian ada di dalam Matius 7 ayat 12. Apapun yang kamu ingin orang berbuat kepadamu, perbuatlah yang sama kepada mereka. Sama. Paulus berkata, Roma 10 ayat 13, Roma 13 ayat 9, ya kasihlah dari semua percabulan apa-apa segala macam, intinya adalah kasihlah sesama manusia. Sama kan? Ya, Paul. Galatia 5:14 itu, Paul. Rasul Paulus juga sama, ya. Ya, sebab seluruh hukum Taurat 5:14 sama tuh isinya.
Ya, Sebab isinya seluruh sama. hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ya. Ya, sama. Apa yang di dalam Talmud sama isinya. Di dalam Talmud Sanhedrin 31a, ya Talmud Sanhedrin. Saya lupa Talmud Sabat atau Sanhedrin yang ada di dalam ini, soalnya ada di dalam iPad saya. Talmud Sanhedrin atau Talmud Sabat itu ya, sama isinya. Sama persis, ya. Jadi bagaimana? Ini buat teman-teman ya. Teman-teman ya, kalau kita tidak bisa memahami Allah itu dengan baik, nggak usah khawatir ya, karena memang nggak mungkin kita bisa memahami dengan sempurna ya. Nah, jadi nggak usah khawatir tentang hal itu ya. Karena keselamatan adalah kita ngaku Yesus sebagai Tuhan kita, penguasa kita. Kita lakukan apa yang Dia perintahkan, yaitu mengasihi. Dan kita percaya Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Itu aja. Oh, jadi itu yang paling penting. Yang kalau kamu nggak tahu itu, ya, terus kamu mengejar yang sampai kamu itu lebih hebat daripada para rasul mengkonsep Tuhan. Ya, begitu kamu konsep Tuhan kamu jadikan budakmu itu, kamu jadi antikristus itu tadi. Begitu kamu ciptakan, ya, Allahmu, kamu mengkonsep Allah, God, Theos, kamu konsep, ya, kamu jadi antikristus tuh. Serius. Akhirnya kamu menolak kasih dengan sendirinya. Lihat kamu orang-orang Wanes itu yang ngotot sama orang Trinitas. Dari Sofiatul, Kiamat, ya, Samuel Siaan, Yusua Tewu, siapa lagi tuh gerombolannya. Buahnya mana? Begitu tanya buah, wah, ya. Nah, makanya saya Lucu ya, bro. semua yang suka begitu. Aduh. Simpel sekali. Kalau mau bikin mereka kejar-kejar, tanya buahnya mana kamu. Wah, langsung bikin pembelaan. Intinya gak ada buahnya kan. Omong kosong, kamu bacot doang kan. Gitu kan. Paul, ada apa di luar konteks Trinitas dan Oneness deh. Apakah Pak Paul pernah membaca tentang Yesus menikah? Karena Muslim kan yakin Yesus itu menikah. Nah, kalau kamu ditanya sama orang Islam, ya kamu tanya dulu, Yesus itu Isa bukan buat kamu. Ya Isa. Nah, kalau kamu bilang Yesus menikah, berarti kamu sudah mengingkari Al-Quranmu sendiri. Iya kan? Benar nggak? Yesus menikah sama Maria katanya. Iya, gini nih. Kalau kamu kan, ini orang Islam nanya sama kita, Yesus menikah. Terus kamu tanya, Yesus itu Isa bukan? Isa, ya kalau begitu Al-Quranmu dospol. Memang Al-Quran barang dospol. Katanya Al-Quran Yesus nggak menikah. Lah kamu percaya sama orang teolog liberal apa percaya sama Muhammad? Katanya teolog liberal itu Yesus atau Isa itu menikah. Katanya Muhammad enggak. Berarti Muhammad gospel yang benar teolog liberal. Sebuah metafora, ya, adalah sebuah metafora. Makanya dijelaskan berkali-kali Efesus 5 ayat 32 bahwa hubungan suami istri sama seperti Kristus dengan jemaatnya. Ya, hubungan suami istri itu artinya ada keintiman. Kita mengerti, makanya kita menikah, kita manusia menikah supaya kita mengerti yang namanya keintiman itu apa itu keintiman, apa yang dimaksud dalam pernikahan ada keintiman. Ketika kamu bikin salah, aku bisa ngampuni kamu, dan itu soalnya tiap hari loh, yang paling sering nyakitin kita suami atau istri kita, yang paling sering nyakitin kita. Tapi yang mengasihi kita ya mereka. Tapi ketika mereka menyakiti yang luar biasa, sama seperti kita menyakiti Tuhan Yesus dengan luar biasa sekali. Kan ada pengampunan. Begitu kamu stop, udah aku bercerai, maka kamu tidak akan pernah merasakan kasih Yesus yang sempurna. Makanya orang-orang yang bercerai itu sulit merasakan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Kasih Tuhan kita Yesus ya. Kalau saya bilang Tuhan itu kasih Tuhan Yesus ya. Nah, kalau saya bilang Allah itu Bapa ya. Beda ya. Makanya kalian kan nggak pernah berdoa di dalam nama Allah Yesus kan, itu Samuel mau bikin katanya. Kan kemudian saya bilang, Samuel, kamu kan udah jadi pendeta katanya sekarang, mengembalakan. Kamu ajari jemaatmu berdoa di dalam nama Allah Yesus. Oh iya, nanti akan aku ajarkan, diajarin.
Ya, nanti kamu dibilang compong, nanti berdoa di dalam nama Allah Yesus. Kamu belum pernah dengar kan orang berdoa di dalam nama Allah Yesus kan? Kalian berdoanya pasti apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak pernah di dalam nama. Nah, yang salah, kamu berkata anak-anak Tuhan. Sejak kapan Tuhan punya anak? Anak-anak Tuhan. Tuhan yang mana ini? Tuhan Yehova atau Tuhan Yesus nih? Kamu berkata anak-anak Tuhan. Adanya Bene Elohim, anak-anak Allah ya. Nah, terminologi anak-anak Tuhan itu gara-gara kalian terlintas Yohana Skater. Anak-anak Tuhan itu cuma ada di Indonesia, ya, ya. Adanya Children of God, nggak ada Children of the Lord. Ya, Children of Lord nggak ada Children of God. Anak-anak Bapa kita. Karena Yesus juga ini Elohim berkata dalam perjanjian baru, nggak ada Elohim berkata, adanya El. Karena Yesus, lihat ya, Yesus memanggil Theos adalah bapaknya. Nah, waktu Yesus mati di salib, dia teriaknya bukan Elohim loh, dia El. Artinya, semua kata Theos di dalam perjanjian baru itu berasal dari kata El. Yang disebut Bapa itu adalah El. Ayatnya di mana? Di dalam perjanjian lama, Mazmur 89 ayat 26-27. Abi atah Eli, Bapakku, engkau adalah Allahku, gunung batuku. El, ya, bukan pakai Elohim. Itu aja kalian nggak bisa bedain. Baru tahu dari saya kan, kalian dengerin dari saya nih. Seluruh Indonesia ini kalian baru dengar dari saya nih. Kalian di seluruh Indonesia, bukan sombong ya. Kalian baru dengar dari saya. Karena saya membedakan Elohim dengan El. Kalian enggak. Kalian nggak ngerti bedanya Elohim dengan El, dipukul rata semua. Makanya goblok semua kalian telok-telok Indonesia. Bingung, sok minter. Orang Yahudi membedakan Elohim, kapan Elohim, kapan El. Ya, jelas. Itu bukan kecelakaan, itu dia sengaja membedakan kapan jadi El, kapan jadi Elohim. Nah, itu aja kalian nggak bisa membedakan, masih ngeyel. Gitu loh. Nah, itu tadi Yahweh itu, ya. Lah, saya yang sekolah di Haifa saja, kita tahu itu sebetulnya Yehova, kita diajarin, dikasih tahu. Bukan Yahweh. Ya, Yehova. Ya, bukan Yahweh. Makanya dosen-dosen saya itu kalau sudah cerita Yahweh, ngomongnya sambil mencelong Yahweh, saya is impossible Yahweh, dia kan ngomongnya enak banget tuh. Begitu saya salah ngomong Jehovah Elohim, dia langsung lihat. Begitu saya salah ngomong, tampar sama dia. Oh, dia berani nampar ya orang Yahudi dia. Dia bilang, kalau saya kasih tahu, hati-hati ketika kamu bilang Jehovah Elohim, itu serius, nama itu serius. Kalau kamu bilang Yahweh, buat mereka malah buat bercandaan. Kalau kamu bilang Jehovah Elohim, selanjutnya kamu salah ngomong, ditampar kamu kemudian. Tampar beneran ya. Oh, saya dirajam pakai batu gitu. Enggak lah, sekarang udah gak ada rajam batu. Tapi kamu saya tampar, saya ribut kamu. Tapi kalau bilang Yahweh, di sana nggak apa-apa, nggak urusan mereka. Mereka nggak urusan. Ya, tapi kalau bilang kau urusan dengan Jehovah Elohim, dia tunggu kamu ngomong apa. Salah ngomong, wah habis kamu. Gitu ya. Sebentar, ini jam berapa? Karena saya sebentar lagi mengajar juga ya. Oh, masih lama ya. Kita masih 1 jam. Bro Paul, sebelum saya pamit turun, mungkin ingin saya sampaikan ini aja ya. Siapa? Biasa saja. Ya, biasa, PS, silakan. Ya, sebelum saya turun, saya mau ngomong gini aja teman-teman. Ajaran yang harus kita tolak adalah yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Ya, sehingga saya sering mendengar pada saat mereka diskusi sama teman-teman Muslim, ya, mereka ditanya, berarti Allah Bapamu pernah mati 3 hari? Dijawab iya. Allah Bapamu punya lato-lato? Iya. Nah, itu kacau sekali teman-teman ya. Itu yang harus kita tolak, pengajaran seperti itu. Oke, teman-teman, Bang Paul, saya pamit turun ya. Ya, bisa tambahan. Bro Paul bisa nambah, saya Abed. Ya, jadi saya lebih kepada Trinitas ya. Itu memang ranah exeges yang tidak bisa didebatkan. Kalau juga ada sampai salah-salah ini ya, pemahaman tentang nats Alkitab, doktrin Alkitab gitu. Jadi saya lebih kepada begini. Kita abaikan itu umpamanya variabel oneness, Trinitas dan sebagainya. Apapun itu ya. Jadi lebih kepada begini, dalam Yohanes 8 ayat 42, Yesus berkata, aku keluar dari Allah.
Jadi ada timeline di sana, timeline ketika firman yang keluar dari Bapa itu dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 24, Allah aku sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, kata Yesus kemudian. Artinya dalam penciptaan di Kejadian 1 ayat 26, lalu Elohim berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu zamak. Artinya secara ruah ya, firman dan kemudian jadilah Adam. Artinya Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada dan sudah keluar dari Bapa gitu. Jadi yang dikatakan tiga itu seperti itu gitu loh. Jadi sangat terang sekali. Dan kemudian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kalau bahasa apa ya, memang kamus bahasa Indonesia kurang ya. Kalau kita katakan titisan itu terlalu ini ya. Jadi dari kerajaan surga anak tadi menjadi manusia, titisan, tapi bukan titisan. Apalah bahasa yang tepat gitu. Maka kita mengatakan Allah lalu firman menjadi manusia yang sudah berada di kerajaan surga. Bapakku, Bapakku, Bapakku. Selalu Yesus menyampaikan demikian. Oke, cukup itu aja bro. Terima kasih. Sekarang saya nanya, berarti Bapak itu Allah kan? Abednego. Ya, dari ilah. Uji kaca trinitasmu ya. Uji kaca trinitasmu. Berarti Yesus itu Allah bukan? Yesus itu bagian dari lah ya. Apalah kamu yang keluar dari firman keluar dari Allah. Jadi sama halnya dengan Allah berfirman, jadilah manusia, jadilah tumbuhan, jadilah hewan. Firman yang menjadi dihidupkan oleh Roh. Jadi Yesus itu Allah bukan? Yesus itu adalah Allah. Allah. Iya. Nah, terus Roh Kudus itu Allah bukan? Iya, Allah. Dan manusia juga Allah. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15. Apabila engkau percaya kepada Allah, Yesus anak Allah, maka roh yang ada Allah ada padamu. Jadi dalam satu kesatuan. Ya. Apakah Bapak itu adalah Roh Kudus? Ya, roh menghidupkan berasal dari Bapa kan? Jadi Bapak adalah Roh Kudus. Ya, tetapi roh yang berbeda kali itu ya. Kalau itu memang agak awet lah, bro. Ada berapa roh jadinya? Kan Bapak adalah roh juga kan? Bapak kan wujudnya roh. Oke, kalau kita rujuk kepada 1 Yohanes 4 ayat 15, apabila engkau percaya Yesus adalah anak Allah, maka Allah di dalam engkau, engkau di dalam Allah. Artinya kesatuan roh juga. Yohanes 1 ayat 4 dan 15. Ayat 15. Jadi anak Bapak adalah roh, Roh Kudus adalah roh. Jadi ada berapa roh tuh? Roh jahat kan ada juga, bro. Roh jahat, dan ini ada Roh Kudus. Roh Bapak Kudus sama enggak? Kudus. Nah, Kudus sama enggak? Kurang ini, kurang dengar, bro. Agak berisik di sini nih. Roh Kudus itu kudus sama enggak? Kudus. Iya, kan ada dua Roh Kudus berarti kan? Roh Bapak yang kudus dengan Roh Kudus yang kudus kan? Bisa jadi. Bisa ada dua jadinya, ada dua roh. Tetapi Alkitab menerangkan di Kejadian di Yohanes tadi menyatakan apabila engkau percaya kepada Yesus anak Allah, maka Allah ada di dalam engkau, engkau di dalam Allah. Ada kesatuan itu dalam roh ya. Hanya karena manusia jatuh dalam dosa terpisahlah. Roh Bapak dengan Roh Kudus sama apa enggak jadinya? Ya, bisa sama. Bapak dengan Yesus sama apa enggak? Roh gimana ya, roh ciptaan dengan pencipta gitu ya, lebih eksplisitnya ya. Roh siapa, bro? Enggak, Bapak, sang Bapak dengan sang Yesus ini sama enggak?
Jadi sumber dari segala sumber yang transenden itu kan Bapa. Dijelaskan di Alkitab, Yesus dari firman Allah, tetap dari Allah, manusia juga ciptaannya dari Allah kan gitu, dalam satu kesatuan adalah Allah. Iya, jadi Yesus dengan Bapa ini sama apa enggak? Yesus dengan Bapa, kalau secara apa ya, gimana nyampaikannya? Dia berasal dari Bapa, maka dikatakan dia adalah firman. Yesus itu firman dari Allah. Sedangkan manusia adalah dari tanah yang dihembuskan ruah. Jadi Ruah Yesus siapa? Bapa Ruah bukan. Elohim. Siapanya? Bro? Yesus ini sang Bapa bukan. Yesus bukan sang Bapa secara apanya ya, secara apa ya, secara perlakuan bukan gitu, tapi satu dalam Bapa. Jadi Yesus bukan sang Bapa, tapi Roh Kudus itu Roh Bapa sama ya. Iya, iya. Nah, apakah Yesus sama dengan Roh Kudus? Dalam satu sisi sama, karena visi misinya Bapa itu melalui Yesus kan gitu. Kalau apanya ya? Kalau kamu Yesus sama dengan Roh ini, kalau Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa, mengapa Bapa tidak sama dengan Yesus? Padahal Bapa adalah Allah, Yesus adalah Roh Kudus adalah Allah. Lalu bedanya di mana? Kalau Bapa itu kan tadi sumber dari segala sumber yang transenden yang tidak terjamah oleh manusia. Sedangkan Yesus setelah menjadi manusia terlihat dengan 5 indera. Nah, lantas Yesus menyampaikan Yesus yang hari Ya, ini, ya. Yesus yang hari Kristologinya. ini, tahun 2021 ini, tahun 2024 ini, apakah Yesus tahun 2024 ini sama dengan Bapa? secara di kerajaan surganya duduk bersama di sebelah kanan gitu. Ada suatu apa ya, metafor itu. Jadi bisa kan? Ya, Maka kamu bukan Tritunggal, kamu bukan Trinitas. Karena enggak, maksudnya Pak, gimana? Bukan gitu. Maksudnya begini, bro ya. Jadi saya ambil satu apa ya, ilustrasi lah. Jadi ada satu budaya ya. Budaya itu dikatakan pencipta. Di dalam pencipta itu di Kayangan, dia mengeluarkan 3 dewa. Dewa itu bekerja untuk Maha sang penciptanya yang benar itu gitu. Jadi ilustrasinya ada seperti hierarki gitu loh. Tetapi dalam satu kesatuan. ini kamu bukan Trinitas. Loh, kenapa tidak? Ya, justru memisahkan kan? Kalau Trinitas, ya Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Yesus bukan Bapa. Kita bisa minggu. Ya, kamu bukan Trinitas. Ya, kamu terimalah kenyataan. Ya, namanya Trinitas. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kamu tadi udah bilang Yesus sama dengan Roh Kudus sama. Kan satu kesatuan dalam Bapa gitu kan, firman-Nya yang keluar menjadi manusia ya dari Bapa itu sendiri. Tetapi ini ada timeline-nya, tempo dia itu, firman itu keluar dari Bapa sebelum dunia ini ada. Itu poinnya, bro. Maka digenapkan akulah Alfa Omega. Dalam penciptaan juga turut dalam Bapa Putra tadi.
Maka Yesus katakan aku adalah Alfa yang ada. Kamu nggak ngerti yang kamu omongkan apa. Kamu cuma Enggak, saya mengerti justru. ngomong, tapi kamu nggak Mungkin ngerti ini omongan. dengar begini. Yesus itu adalah firman yang keluar dari Bapa. Nah, firman itu keluarnya sebelum dunia ini ada. Nah, maka dalam penciptaan Yesus dengan Bapa satu dalam penciptaan. Karena sebelum dunia ini ada, mereka sudah ada, Bapa itu sudah ada dalam kesatuan firman-Nya. Jadi maka Yesus berkata dalam pengajarannya, aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum bapamu Abraham ada. Ah gitu loh. Bukan berarti dalam suatu kesentuh semuanya adalah Bapak itu kayak Teofani Bapak lah Yesus gitu. Bukan itu gitu. Itu Tuhanes kan. Jadi seperti itu bro. Kamu sendiri nggak ngerti Wanes itu apa. Wanes itu bukan Teofani, itu bukan seperti itu. Kamu salah juga. Iya, lebih kepada itulah apanya. Ilustrasinya kamu lebih kepada itu. percaya. Saya ini belajar Wanes. Saya itu Coba. apa? Nah, kamu aja nggak ngerti. Ya, kamu aja nggak ngerti Trinitas itu apa. Kamu saya kamu ngotot kamu Trinitas, tapi saya kasih tahu ini Trinitas yang benar nih. Bapa itu Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Begitu salah satu itu kamu sama, maka itu bukan Trinitas lagi. Iya, maksud bro kan satu hakikat, 3 persona kan itu kan. Urusanmu satu pokoknya namanya Trinitas. Iya, sama aja. Tidak sama dengan Yesus tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa tidak sama dengan Yesus. Nah, begitu salah satu itu sama, kamu bilang sama tadi, Yesus sama dengan Bapa, tapi Bapa tidak sama dengan Yesus, itu kamu bukan Trinitas lagi. Ya kan sama aja itu kan. Satu Beda. ini ya, hakikat 3 persona gitu. Artinya Nah, Bapa sama dengan Roh Kudus apa enggak? ya dia berasal dari Bapa itu. Oh iya, Bapa itu Roh Kudus bukan? Bapa itu Bagian. ya memang dia transenden, tidak kelihatan berupa roh lah ya. Nggak kelihatan. Transenden juga. Gimana ya? Saya mau nyampaikan Iya, Bapa, kamu sendiri Putra, nggak bisa Roh Kudus. menjelaskan Trinitas itu apa. Jadi kan pertanyaan simpel, Roh Kudus sama dengan Bapa apa tidak? Kan simpel banget, tapi kamu kan muter-muter kan? Karena kamu tidak mengerti apa yang kamu jelaskan. Oke, saya tambahkan. Kamu Roh yang ada satu pada tahun lagi kamu akan begini muter. enggak, roh yang ada pada manusia aja, juga. bro. Ya, tidak. Kamu takut dianggap Itu. bukan Trinitas, takut dianggap sesat karena kamu tidak jujur dengan dirimu sendiri. Kayak tadi sih yang pertama tadi siapa tadi Yakub, grogi dia. Sudah final Trinitas, nggak taunya dia Unitarian. Sudah tambah grogi. Harusnya gimana dong lah? Kamu tadi bilang sudah final. Jadi kamu sendiri nggak ngerti Bukan, apa yang bro. ucapkan. Enggak, saya sangat paham. Justru saya lebih mengurai. Kamu tahu Gitu. Trinitas nggak? Kamu tahu nggak Trinitas itu pertama kali siapa yang mencetuskan kata Trinitas? Sabilius. Loh, Tertulianus ya. nah, Tertulianus. Terus Tertulianusnya, terus apa? Tertulianus kan kemudian nggak ikut-ikutan Athanasius. Ya teruskan bro. Kamu tahu nggak Trinitasnya Athanasius tadi barusan saya ajarin ke kamu? Bapa, Saya pernah tahu tapi lupa. Terusin. Udah lama sih ini. ya, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Begitu salah satu kamu bilang sama, itu udah bukan Trinitas lagi. Kamu mau ngomong apapun, ya itulah bukan Trinitas, itulah kamu dianggap sesat. Jadi saya coba paham saya seperti apa tadi yang bro tanggap. Coba sampaikan Kamu bro. tadi ngomong sendiri, saya kan tanya, Bapak sama Roh Kudus sama apa enggak? Itu gimana ya, dalam persona, dalam predikatnya itu berbeda, tetapi dalam satu kesatuan Bapak itu sendiri gitu. Nah makanya saya lebih gamblang tadi nyampaikannya, agar lebih bisa dipahamin gitu. Jadi artinya ada momen ketika Yesus adalah firman itu akan pada saat firman keluar di dalam Yohanes 8 ayat 42 itu pada saat dunia belum diciptakan gitu, sudah ada. Maka Yesus katakan aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Nah artinya dalam penciptaan juga manusia ya, di Kejadian 1:26 kita katanya. Jadi bagian dari mereka bareng gitu, jamak gitu loh.
Jadi seperti itu bro. Jadi saya lebih kepada ini ya, agar ini audiens bisa memahami lebih kepada apanya gitu loh. Enggak, tambah bingung Pemisahan. audiensnya. Yang dengar kamu kalau ngomong sama orang Islam tambah bingung mereka. Oh, merekanya kali. Jadi gini kok. Enggak. Saya Kamu tujuannya buat apa? Kamu tahu Trinitas itu tujuannya buat apa? Tadi saya awal sampaikan ini ranah ekseges. Nah, ketika orang berekseges itu sangat luas, Kak, ya. Nah, kalau nanti si A mengatakan A, B, C, Tahu D itu exeges, kan kamu bisa tahu nggak berbeda. exeges itu apa? Ekseges itu lebih kepada di luar nalar, artinya lebih kepada abstrak ketuhanan lah ya kalau. Kamu tadi bilang apa? Exeges kan? Exegesnya bukan itu yang kamu maksud. Iya, itu dia maksudnya. Kamu kata exeges aja, kamu nggak tahu artinya. Iya, ekseges Kamu ya, banyak itu di menyebut luar. kata-kata yang aneh-aneh, tapi kamu sendiri nggak tahu artinya. Exegesa itu bukan itu. Exegesa Iyalah eskatologi lah kalau di adalah eskatologi. penafsiran atau interpretasi dari sebuah kalimat atau sebuah kata, itulah exegesa. Ya, sama dengan eskatologi kan, bro. Eskatologi apa artinya? Ya, lebih kepada itulah. Loh, itu apa? Kamu jangan-jangan kamu bilang-bilang, kamu tuh banyak menyebut istilah-istilah yang kamu sendiri nggak tahu artinya loh. Enggak, bukan gitu. Aku ini lagi di pinggir jalan ya. Tadi Konsen aku pertama udah kamu ada sebut urusan Trinitas, biasa. kamu sekarang sebut exegesa, udah tak jelasin exegesa artinya apa. Atau gini, Eskatologi artinya apa? Eskatologi. Iya, lebih kepada inilah kayak wahyu itu kan eskatologi. Membahas tentang akhir zaman gitu. Wahyu Tuhan Iya. adalah wahyu ya wahyu, eskatologi. Eskatologi itu apa artinya? Oke lah bro, aku mau dengar juga dari bro. Kira-kira ketuhanan itu seperti apa bro yang bisa lebih kepada ininya? Jangan kamu merasa Bang panik. Abednego, jujur aja Bang Abednego, menyerah aja, Harus biar diajarin. kita harus jujur dengan diri sendiri bahwa aku nggak tahu. Daripada kamu sok pinter, malah bikin bingung orang dan kamu sendiri bingung. Lalu akhirnya kamu ikut menghakimi orang lain salah, padahal orang lain itu lebih pintar daripada kamu. Oke, katakanlah saya bingung bro. Coba sampaikan bro tentang ketuhanan Udah tadi, kekristenan itu kamu bro. dari tadi nggak dengerin yang saya ngomong. Saya emang baru masuk tadi di bawah itu. Kamu ada di sini kamu tadi waktu saya ngomongin tentang Udah ada tadi lu di situ. karena kamu tidak mendengarkan orang, kamu tuh pengennya show off, kamu pengennya kasih tahu orang, tapi kamu tidak mendengarkan saya. Orang kamu saya dengar satu-satu saya. Kenapa saya nanya? Saya kejar, saya pengen tahu apa yang saya nanggep salah apa enggak. Itu dari omongan orang. Belajarlah mendengar. Yang kita dua, mulut cuma satu. Kita cuma suruh dengar. Kalian ngomong semua, saya kasih waktu nih semua. Saya dengerin baik-baik yang kalian ngomong. Tapi saya nggak mau lama-lama, cukup jangan lama-lama ngomongnya. Saya bilang begitu kan, kasih waktu dong. Tapi saya dengerin baik-baik yang kalian ngomong semua. Tapi kalian ketika ada orang lain ngomong, kamu nggak mau dengerin. Kayak tadi orang Islam tadi kan, kita sudah ngomong, awas kamu begitu, kamu salah dengar, kamu campur adukin Tuhan dengan Allah lagi, saya remove kamu, saya udah bilang begitu kan, dan dia campur adukan lagi Tuhan dengan Allah, saya remove beneran. Berarti kamu nggak mau dengerin kita, kamu cari masalah, mau cari ribut kamu di sini. Di sini kita sudah tahu ini orang mau cari ribut. Si orang Islam tadi siapa? Dokter Idila siapa? Dokter Idilah, menjijikan sekali ya. Itu ya. Jadi Tuhan yang benar itu, Tuhan Jadi, sembahan yang benar yang mana bro? Kalian harus Yesus belajar Kristus Allah atau Roh Kudus? kalian harus belajar mendengarkan ya apa yang orang ngomong dulu. Setelah itu kamu mau nanya, mau debat, tapi kamu sudah dengerin. Banyak orang, saya ngomong apa, terus jadi debat. Kayak kemarin si kiamat ya, saya ngomongnya apa, yang di debat apa. Uciluk juga di si kiamat ya, ini tolol bener nih orang satu ini ya. Gak heran, gak berbuah ya dia itu ya. Gak heran, dia cuma ngomongin orang Islam. Siapa? Singa Siapa? Yehuda 1 menit. Ya, silakan. Singa Yehuda. Jadi saya tidak anti Tritunggal, cuma saya heran orang Tritunggal dia tidak bisa mengerti Tritunggal. Kalau ditanya Pak Paul, pasti jawabnya nggak ada yang bisa jawab. Rata-rata larinya ke mana-mana. Saya bukan Tritunggal. Coba saya menjelaskan Tritunggal ya. Kalau salah Pak Paul nanti koreksi. Tritunggal itu adalah Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tiga-tiganya itu pasti Allah. Tapi Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Mereka memiliki tiga hakikat.
satu hakikat, 3 pribadi. Jadi nggak bisa kecuali oneness. Oneness kan Yesus itu Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah, tapi mereka itu sebenarnya satu hakikat. Mereka itu satu. Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu Yesus. Begitu sebenarnya simpel aja kan kalau doktrin mereka itu kan. Kalau Trinitas sudah pasti Allah itu bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, bukan Anak bukan Roh Kudus, tapi sama-sama hakikatnya Allah. Benar nggak Pak Paul? Iya, teorinya begitu. Tapi nanti begitu saya tanya lebih dalam lagi, orang pada bingung. Tapi mereka itu rata-rata nggak bisa jawab begitu kalau saya lihat. Iya, karena mereka sendiri nggak tahu. Mereka pasti bingung. Jadi kan dasar saja. Ngaku-ngakunya Trinitas. Nggak tahu. Ya, semuanya Trinitas itu tak bisa menjawab. Kalau saya lihat ya, setiap orang ditanya Trinitas, dia mengagung-agungkan Trinitas, menjelek-jelekan oneness. Tapi kalau ditanya Trinitas, larinya pasti ke oneness rata-rata ya begitu ya. Ini jadi oneness atau Trinitas. Nah, sebetulnya kalau yang dia takut dia jadi oneness. Tapi kalau yang kayak tinggi gadas, yang lebih cerdas jadi Trinitas. Pak Paujang, yang benar tandem mana jadi? Ya coba Pak Paul jelaskan lebih jelas lagi Pak Paul. Tadi lebih kepada ini. Ya, nanti saya upload di YouTube. Nanti kamu dengar. Coba bro. Nanti saya upload di YouTube. Nanti kamu dengerin dari YouTube. Saya capek dengarnya. Yang jelasinnya udah saya jelasin tadi. Yang benar. Sip ditunggu aja nanti bro. Ya, nanti saya ke YouTube ya, judulnya apa namanya, meluruskan kesesatan polemikus TikTok. Ya. Nah, jadi saya udah bilangin sekali lagi, jangan ini nih ya, seharusnya perkara yang sulit, orang pintar itu yang menyederhanakan perkara-perkara yang sulit atau disederhanakan. Tetapi kalian orang Trinitas Oneness, perkara yang simple malah dibikin ribet. Harusnya perkara yang sulit itu kamu sederhanakan supaya orang Islam bisa mendengar, oh simple banget ya. Tapi ini kamu bikin ribet. Terus kamu merasa, oh ini sudah paling simple. Jaremu simple. Kamu dengan orang kamu ngomong itu mumet kayak kiamat, ngomong panjang lebar. Kamu dengar kamu ngomong gitu, oh memang harus berkali-kali. Enggak lah, nggak akan didengar kamu ngomong begitu. Segitu panjang. Saya tadi ngomong singkat aja, si Idilah tadi aja nggak dengerin. Ngomong singkat aja tadi Idilah nggak mau dengerin. Apalagi ngomong panjang lebar kayak kiamat kayak kemarin. 10 menit tak tungguin untuk kemarin, 10 menit itu ya. Nggak ada isinya semua. Nggak ada isinya, dospol semua dia ngomong cuplik ayat ini, cuplik ayat itu, tapi nggak ada yang nyambung. Ya si kiamat itu kan. Orang mau dengerin nggak tuh orang Islam? Akhirnya kan akhirnya kan begitu kan. Selalu aja begitu coba kiamat kalau debat. Pasti lihat buat begitu. Kalau sama saya, kamu udah berani debat begitu, saya rimu. Satu-satu kita ngomong. Begitu saya ngomong tadi, 1 menit saya ngomong tadi, simpel sekali. Itu aja nggak nangkep itu orang Islam. Padahal itu hal yang simpel sekali. Kenapa? Karena dia memang nggak mau dengerin. Ngapain saya panjang-panjang kalau dia nggak mau dengerin? Kasih yang paling pendek supaya yang nonton, oh iya ternyata jawabannya itu. Yang nonton yang dengerin. Tapi kalau kiamat panjang lebar begitu, yang nonton juga nggak dengerin. Panjang lebar begitu, wow, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, ada Jawa, ada Sunda, kan begitu kan dia nyanyi, panjang lebar, nggak ada isinya. Shalom. Ini Pastor Jack, gimana tadi lo tadi digebukin ya sama orang Oneness ya? Apa lu gebukin orang Oneness? Diskusi itu tadi bagus banget di tempatnya si Trust. Karena berdiskusi itu bagus, makanya saya panjang di selama. Artinya tidak ada saling goblok-goblokin orang, tolol-tololin orang, kita duduk sama-sama. Awalnya itu yang datang tuh orang-orang yang memang suka begitu. Gitu, jadi udah dikeluarin, udah aman, tenang. Makanya kalau menurut saya ya teman-teman ya, berdiskusi bukan gak boleh. Itu menambah kita makin cerdas, makin pintar. Sifatnya kan edukasi. Tapi kalau udah sampai hal-hal yang sampai kontok-kontokan, lu bilang nggak punya Roh Kudus, lu antikris, lu masuk neraka, lu itu yang saya nggak setuju.
Tapi kalau selama diskusi itu masih tertib, kayak Pastor Paul ngajarin kan, ngomong satu orang, jadi ngomong yang lain, jadi potong, itu kan oke. Karena orang Wanes pun kemarin ada telepon saya loh, ngomong itu Pastor Paul tuh, Paul Jang itu, dibilang itu sebenarnya bagus, ingin menyatukan Trinitas sama orang Wanes. Tapi itu pun diserang habis-habisan. Nah itu yang menurut saya, hal-hal yang menurut saya itu susah diterima sama orang banyak. Bagaimana kita mau menangin jiwa kalau misalnya kita sendiri udah jadi batu sandungan. Makanya saya tekankan, ketika kita berapologet, kita bukan cuma hanya bawa ilmu loh, kita nih bawa karakter Kristus ke banyak orang. Makanya saya sedih ketika ada orang-orang Muslim masuk ke komal-komal orang Kristen. Kamu tuh IQ-nya rendah ya. Waduh, apa ngomong, saya tuh enak dengernya. Kayak merasa, kalau orang ngomong itu merasa dia paling pinter kan, gitu loh. Ketika saya mau menyatukan, maksudnya ketika saya berkata setuju dengan hal-hal Tritunggal, saya dibilang lemah sama mereka. Kan itu sesuatu yang menurut saya nggak asik gitu loh. Sama halnya saya bilang begini ya, ketika orang mau berangkat dari Medan ke Jakarta, dia mesti lewatin Lampung, dia mesti lewatin Palembang, Lampung, ya kan, Tangerang, baru ke Jakarta. Ketika orang baru sampai berpikir orang baru jalan sampai di Palembang, Anda yang sudah di Lampung nggak bisa ngomong sama orang, otak lu kosong, lu bego, lu tolong, nggak bisa. Itu saya nggak setuju itu sama sekali, gitu loh. Karena firman Tuhan kan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, gitu loh. Jangan sampai orang-orang seperti kita karena nggak sepaham sama orang-orang itu. Saya pernah dibilang sama orang-orang, salah satu tuh ngakunya tulisannya pastor sih, bilang otak saya kosong lah. Apa saya bilang, kalau otak saya kosong, saya udah nulis 200 lagu lebih loh. Saya udah keliling Indonesia loh, pelayanan diundang khotbah di mana-mana loh. Saya udah kasih 23 apa, saya kosong bagi. Kalau saya kosong, otakmu apa? Itu loh saya. Nah, jadi dalam diskusi ini kita harus benar-benar bisa saling menajamkan satu sama lain, saling bisa membuat orang semakin pintar, semakin cerdas dengan cara yang kata firman Tuhan, dengan cara lembut dan hormat. Gitu deh saya, makasih. Makanya saudara, kalau kita diskusi pakai timer tadi, siapa nih cerita nih, Singa Yehuda, oh beda, Sanggam beda, siapa lagi beda, oh enak juga ya. Terlepas kalian setuju apa nggak setuju, yang dengerin itu pasti dapat ilmu. Oh salahnya di sini nih si Abednego nih, tetapi bener juga ya si Abednego tadi ngomong ya. Misalnya kan, mungkin saya nggak setuju, tapi orang yang nonton kan, oh iya pakainya ayatnya ini diambil nih. Ya tadi nih dia ada kutip 1 Yohanes 4 tadi, oh bagus juga nih, ada ilmunya. Coba kalau kita saling teriak-teriak satu sama lain, ya, itu kayak lonte kali jodoh itulah kita akhirnya teriak-teriak jambak-jambakan. Terus tadi kita ngomong apa ya? Bingung. Nanti saya sedikit komentar ya. Pertama yang Bapak Abednego tadi, sedikit saja. Kalau saya jadi Pak Nego, saya jujur emang saya ikut-ikutan karena istilah itu mau saya Pak diajarin. Nah itu. Baru yang kedua, ternyata hampir saya lihat 80-90% yang ngaku-ngaku Trinitas bukan karena dia paham Trinitas. Saya lihat ini kesimpulan saya berdasarkan yang saya lihat, bukan, tapi karena dia terframing bahwa Trinitas itulah yang benar, dengan Trinitas membawa kau ke surga. Itu yang spiritnya mereka. Kenapa saya katakan begitu? Ketika uji kadar Trinitas, nah ini bagus banget nih, Pak Paul sangat bagus banget dari YouTube turun ke TikTok. Sehingga kita paham konsep ketuhanan, paham esensi kekristenan, paham apa itu dogma ketuhanan. Nah, ketika diuji Pak Paul, kenapa saya katakan 80-90%? Tidak ada kacau balau. Kalau tadi ketika dia katakan hierarki, sebagian dia unitarian, ketika disatukan dia, sebagian dia ternyata Sabelian atau Oneses. Jadi yang ngaku-ngaku Trinitas banyakkan ternyata spiritnya karena nggak mau dikatakan sesat, karena sudah tertanam di otak bawah sadarnya Trinitaslah Tuhan yang benar itu. Di situ saya lihat Pak, dan di situ sedikit banyak lah di situ kekacauan. Dan semakin yakin saya, silakan. Silakan Pak. Silakan. Jadi yang Abednego ngomong tadi itu sebenarnya sama dengan yang saya jelaskan. Lalu dia grogi sendiri kan, padahal kan saya nggak menyalahkan dia.
ya kan? Saya menyalahkan itu bukan Trinitas. Yang saya jelaskan tadi itu sama dengan yang si Abednego jelaskan. Roh Bapa ya roh Bapa ya Roh Kudus sendiri. Bapak sama dengan Yesus ya beda. Bapak nggak mungkin sama dengan Yesus. Mana bisa Bapak sama dengan Yesus? Ya kan? Tapi Yesus yang 33,5 tahun dia persis ngomongnya begitu sama seperti saya. Makanya saya kejar Yesus yang sekarang ini loh. Nah, dia masih, tapi dia kan bingung, tambah bingung kan, karena dia takut dibikin bukan Trinitas. Nah, banyak orang takut kalau dia bukan Trinitas, kenapa memangnya? Tapi saya bisa menjelaskan Trinitas sampai detil, dan kalau saya sudah jelaskan Trinitas, tidak ada satupun kalian bisa bantah yang saya jelaskan. Serius, saya bayar 10 juta rupiah kalau ada orang Buanes atau orang Islam bisa bantah Trinitas yang saya jelaskan. Bahkan saya sudah kasih kelemahannya, saya kasih tahu kelemahannya di sini, saya pun masih bisa jawab. Ya, tetapi sejujurnya dalam teologi yang saya pelajari, saya kan belajar teologi orang Yahudi dan saya berusaha masuk mengerti orang Yahudi berpikir. Nggak ada Trinitas Buanes itu, nggak ada. Konsep itu nggak ada. Gitu ya. Nah, itu yang banyak orang grogi. Jadi jangan grogi. Tadi Unitarian tidak apa-apa. Kamu Unitarian nggak ada yang nyalain di sini. Kita dengerin kamu. Ternyata sejujurnya kamu kan Unitarian. Sejujurnya kamu ternyata bukan Trinitas. Sejujurnya kamu ternyata Oneness. Ya tidak apa-apa. Nggak ada Triteis. Tapi kan orang takut dibilang Triteis. Tadi Sanggam bilang. Kenapa kamu harus takut sih? Kamu belajar itu. Tuhan membuka buat kamu hanya segitu. Ya sudah, terima saja. Nah, tapi kan terus si Abednego, terus kan dia bilang tentang ini tuh, dia mau pakai bahasa yang tinggi. Jangan yang simpel kamu bikin pakai bahasa tinggi, malah kamu terjebak, kamu nggak ngerti artinya. Jadi malah tambah salah. Tadi udah bener malah salah jadinya kan, gara-gara kamu pakai bahasa yang kamu sendiri nggak ngerti artinya salah semua. Nah, jadi orang ribut gara-gara istilah yang kamu, akhirnya orang bisa debat kusir, bukan debat kusir memaknai Tuhan, tetapi debat kusir istilah yang kamu sebutkan tadi. Ya, karena istilah yang kamu sebutkan tadi salah. Kayak kiamat kemarin saya bilang sesat. Saya udah bilang bagi Unitarian, kalian itu sesat di abad pertama, di abad ketiga, abad keempat, ketika pertama kali itu aja kiamat masih nggak ngerti itu. Kenapa? Karena memang otaknya kosong. Dia tuh cuman otaknya di teks, dia baca di Google, yang apa dia sampai Google terus dia sampaikan, wah rasanya dia hebat, ya. Padahal di Google itu sering salah informasinya, ya kan? Banyak sekali salah. Satu lagi Pak Paul.